Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yeni Susanti, masih dalam pembahasan permutasi dan grup simetri. Kali ini saya akan membahas tentang sikel di dalam grup simetri. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang grup simetri, ya, yang mana grup ini merupakan grup yang cukup penting dalam teori grup. Kenapa? Salah satunya adalah bahwa sebarang grup itu isomorfis dengan suatu subgrup dalam grup simetri. Di video ini saya akan membahas tentang sikel dan sifat-sifatnya. Dengan diperkenalkan sikel ini, elemen-elemen dari grup simetri nanti akan dapat ditulis dengan cara yang lebih sederhana. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat contoh berikut ini. Mari perhatikan grup simetri S7 dan permutasi F sebagai berikut ini. Di sini terlihat bahwa 1 ini oleh F dibawa ke 3. Ya, jadi saya akan notasikan ini 1, kemudian tanda panah merah ini ke kanan ke 3. Kemudian dari F di sini terlihat bahwa 3 di sini dibawa ke 1 oleh F. Kemudian di sini ini saya gambarkan panah ke kiri dari 3 ke 1. Nah, kemudian oleh F ini 2 tidak dipetakan ke elemen yang lain. Jadi di sini ini 2 dipetakan ke 2, sehingga saya dapatkan di sini ini gambar yang tengah ini. Ya, kemudian berikutnya di sini 1, 3 dan 2 ini sudah muncul di sini. Ya, berikutnya yang terkecil adalah yang belum muncul, itu angka 4. Nah, 4 oleh F itu dibawa ke 5, kemudian 5 oleh F dibawa ke 6, 6 dibawa ke 7 dan 7 kembali dibawa ke 4. Dengan demikian kita dapatkan 3 sikel ini. Dengan adanya sikel-sikel ini, kemudian F tersebut akan kita notasikan seperti yang saya tulis dengan warna hijau, dan di sini ada merahnya ini. Jadi F itu sama dengan 1,3, dengan 1,3 ini adalah menyatakan 1 dibawa ke 3 oleh F dan 3 dibawa ke 1 oleh F. Kemudian yang tengah yang merah ini, di sini hanya 2, ini artinya bahwa 2 dibawa ke 2. Kemudian berikutnya di sini 4, 5, 6, 7 ini menyatakan 4 oleh F itu dibawa ke 5, 5 dibawa ke 6, 6 dibawa ke 7. Nah, kemudian selanjutnya notasi yang di kiri ini akan lebih disederhanakan menjadi notasi yang di sebelah kanan ini. Ini 1,3 ini disebut sebagai 2 sikel karena memiliki panjang 2. Kemudian 4, 5, 6, 7 ini kita sebut sebagai 4 sikel karena panjangnya 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ini 1,3 dan sikel 4, 5, 6, 7 ini kita akan dapatkan hal seperti ini, ya, bahwa sikel F aksen 1,3 ini dan 4 sikel F double aksen 4, 5, 6, 7 pada di komposisi F tadi itu berturut-turut sebenarnya merupakan permutasi berikut ini. Jadi F aksen 1,3 tadi itu adalah permutasi yang membawa 1 ke 3, 3 ke 1, dan tidak mengubah bilangan-bilangan yang lain selain 1 dan 3. Kemudian F double aksen ini adalah permutasi yang membawa 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, dan 7 ke 4, dan tidak mengubah bilangan-bilangan lain selainnya. Jadi 1, 2, 3 tetap dipetakan ke 1, 2, 3 berturut-turut. Dengan demikian, F ini sebenarnya bisa kita tuliskan dalam bentuk di sini ini 1,3 komposisi 4, 5, 6, 7. Dan ini benar karena perubahan yang terjadi di F double aksen itu tidak mempengaruhi yang ada di F aksen dan sebaliknya. Nah, notasi circle di sini ini selanjutnya kita akan hilangkan setiap kita menuliskan komposisi permutasi dalam bentuk sikel-sikel. Nah, lalu definisi sikel sendiri secara matematis seperti apa? Permutasi F sebarang disebut K-sikel atau sikel dengan panjang K, dengan K-nya ini bisa 1, bisa 2, dan seterusnya sampai N. Jika kita bisa menemukan I1, I2, dan seterusnya hingga IK, yang berada di himpunan 1, 2 hingga N ini, sehingga FIJ itu sama dengan IJ plus 1 modulo K untuk semua J dari 1,
2, dan seterusnya hingga K. Dan Fs sama dengan S untuk semua S yang selain 1, I1, I2, dan seterusnya hingga IK. Nah, sebarang dua sikel itu kita akan sebut sebagai transposisi. Selanjutnya, K sikel F seperti tadi di dalam definisi di atas akan dapat kita tulis dalam bentuk sebagai berikut. Jadi F itu sama dengan I1, I2, dan seterusnya hingga IK, hanya dijejerkan tanpa koma. Dan ini kita juga bisa tulis yang kanan ini, jadi dimulai dengan I2, I3, dan seterusnya IK, kemudian yang terakhir I1. Dan seterusnya secara umum kita bisa tuliskan sikel ini dengan cara ini, menuliskan yang pertama adalah IJ, kemudian berikutnya adalah IJ plus 1 hingga IK, kemudian dilanjutkan setelah IK adalah I1, I2 hingga IJ minus 1. Dengan J-nya itu adalah bisa 1, bisa 2, atau K sampai K. Mudah dimengerti bahwa sebarang satu sikel dengan bentuk ini, I dengan I-nya 1 atau 2 atau dan seterusnya atau N, ini merupakan permutasi identitas. Dengan demikian, penghapusan satu sikel di penulisan di komposisi sikel itu tidak menjadi masalah. Sekarang kita akan melihat inverse dari sikel. Misalkan kita punya sebarang sikel dengan panjang K, inverse sikel tersebut seperti apa? Nah, perhatikan contoh berikut ini. F ini adalah 4 sikel yang membawa 1 ke 3, kemudian 3 ke 5, 5 ke 7, dan 7 kembali ke 1. Nah, inverse dari F ini mestinya dia harus membawa 1 ke 7, ya, 7 ke 5, 5 ke 3, dan 3 ke 1. Atau bisa juga dituliskan mulai 7, 7 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 1. Jadi kita dapatkan yang ini, dengan kata lain dia adalah kebalikannya dari ini. Penulisannya dimulai dari yang paling belakang di F, kemudian maju, maju, dan sampai yang paling depan. Dengan demikian, inverse dari sikel F ini tidak lain adalah ini. Nah, khususnya untuk K sama dengan 2, yang berarti F ini adalah transposisi, bisa kita mengerti bahwa inverse F itu nanti adalah dirinya sendiri. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa inverse sebarang transposisi adalah dirinya sendiri. Mengapa? Sebab andaikan misalkan kita punya F ini adalah transposisi A1, A2, berarti F inverse-nya adalah A2, A1, dan ini sama dengan A1, A2. Jadi, karena transposisi itu men-switch dua elemen, biar kembali ke semula, kita harus kerjakan sekali lagi. Dengan demikian, transposisi adalah elemen yang self-inverse, atau dia inverse-nya adalah dirinya sendiri. Nah, berikutnya kita akan lihat apa itu dua sikel yang disjoint. Seperti pada contoh sebelumnya, kita lihat ini F aksen dan F double aksen ini. Di sini setelah menjadi notasi sikel 1, 3, dan 4, 5, 6, 7 ini, ya, 1 dan 3 ini tidak muncul di 4, 5, 6, 7 sini, dan sebaliknya. Tadi sudah saya singgung bahwa F aksen dan F double aksen setelah dikomposisikan itu tidak saling mempengaruhi. Nanti kita akan lihat buktinya secara umum. Definisi dua sikel disjoint itu seperti ini. Misalkan F dan G itu adalah permutasi-permutasi, dengan F-nya ini adalah K sikel, dan angka-angka yang muncul di sini adalah I1, I2, dan seterusnya hingga IK. Kemudian G ini adalah P sikel, dengan angka-angka yang muncul adalah L1, L2, hingga LP. Nah, sikel-sikel F dan G ini dikatakan disjoint atau saling asing jika himpunan yang beranggotakan I1, I2, hingga IK ini diiriskan dengan himpunan yang beranggotakan L1, L2, hingga LP ini itu sama dengan himpunan kosong. Nah, sebagai contoh, misalkan tadi ya, sikel F aksen tadi adalah sikel 1, 3, dan sikel F double aksen 4, 5, 6, 7 di S7 tadi di contoh di depan.
Ya, F aksen dan F double aksen ini adalah sikel-sikel yang saling asing sebab 1, 3 kita himpun kemudian kita iriskan dengan himpunan 4, 5, 6, 7 ini adalah himpunan kosong. Nah, sementara sikel 1, 5, 3, 2 dan sikel 4, 5, 6, 7 masing-masing di S7 adalah sikel-sikel yang tidak saling asing sebab 1, 5, 3, 2 kita himpun kemudian kita iriskan dengan himpunan 4, 5, 6, 7 ini menghasilkan singleton 5 yang berarti tidak kosong. Sekarang kita akan lihat bahwa komposisi dua sikel yang saling asing itu bersifat komutatif. Atau dengan kata lain, kalau misalkan saya punya dua sikel yang saling asing F dan G, maka F komposisi G itu akan sama dengan G komposisi F. Bagaimana membuktikannya? Mari kita misalkan F ini adalah sikel ini I1, I2 hingga IM, jadi sikel dengan panjang M. Kemudian G ini adalah sikel dengan panjang P atau P sikel dengan di sini angka yang muncul adalah L1, L2 hingga LP. M dan P-nya di sini ini antara 1 sampai N ya, tapi boleh sama dengan 1. Nah, kemudian karena F dan G ini saling asing berarti di sini ini I1, I2, IM kita himpun diiriskan dengan L1, L2, LP. Kita himpun ini harus kosong. Selanjutnya Fs ini juga akan sama dengan S untuk semua S yang selain I1, I2 hingga IM, dan GR akan sama dengan R untuk setiap R selain L1, L2 hingga LP. Akibatnya F komposisi G dikenakan pada IJ ini akan sama dengan F dikenakan pada GIJ, dan ini akan sama dengan F dikenakan IJ sebab GIJ nya ini tadi ini tidak mengubah IJ. Nah, oleh F, IJ ini dibawa ke IJ plus 1 modulo M. Kemudian G komposisi F ini dikenakan pada IJ itu sama dengan G komposisi G dikenakan pada FIJ. Nah, kemudian FIJ ini sama dengan IJ plus 1 modulo M. Nah, oleh G ini tidak diubah kemana-mana. Dengan kata lain, ini sama dengan ini. Dengan demikian, ini kita punya sama untuk J sama dengan 1 sampai M. Nah, sekarang kita akan lihat ini untuk LQ dengan Q-nya 1 sampai P. F komposisi G dikenakan pada LQ itu sama dengan F dikenakan pada G LQ, tapi oleh G, LQ ini dibawa ke LQ plus 1 modulo P, dan oleh F, LQ plus 1 modulo P ini tidak diubah. Nah, G komposisi F dikenakan pada LQ akan sama dengan G dikenakan pada F LQ, tapi oleh F, LQ ini tidak diubah. Nah, oleh G, LQ dibawa ke LQ plus 1 modulo P. Jadi, ini dua ini sama. Nah, untuk T yang ada di 1, 2, sampai N tetapi tidak berada di himpunan ini, yaitu gabungan dari I1, I2, IM dan himpunan L1, L2 hingga LP tadi. Ini di atas tadi ini ya. Maka tadi dari definisi yang di atas di sini kita dapatkan F komposisi G dikenakan pada T ini akan sama dengan F dikenakan pada GT sama dengan F dikenakan pada T. Ya, G tidak mengubah T dan F juga tidak mengubah T, jadi kita punya ini. Demikian juga untuk yang G komposisi F. Dengan demikian, menurut kesamaan fungsi dari tiga ini kita dapatkan F komposisi G ini sama dengan G komposisi F. Sekarang sudah jelas bahwa komposisi dua sikel yang saling asing itu bersifat komutatif. Nah, bagaimana dengan sikel-sikel yang tidak saling asing? Mari kita lihat dua contoh ini. Misalkan kita punya dua sikel ini dan ini di S3. Setelah kita komposisikan, kita akan dapatkan ini.
Jadi 1 dibawa ke 3, kemudian 3 dibawa ke 1, jadi kita punya ini. Kemudian 3 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, jadi kita punya ini. Kemudian 2 dibawa ke 1, 1 dibawa ke 2, kita punya ini. Dan ini tidak lain adalah permutasi identitas. Nah, yang berikutnya 1 dibawa ke 2, kemudian 2 dibawa ke 1, jadi kita punya ini. 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2, kita punya ini. 3 dibawa ke 1, 1 dibawa ke 3, jadi kita punya ini. Dan kembali ini adalah permutasi identitas. Nah, sedangkan pada contoh yang kedua, ini misalkan kita punya 2 sikel di S4, ya, 1, 3, 4, 2, dan 1, 3. 1 dibawa ke 3, kemudian 3 dibawa ke 4, jadi kita punya 1 dibawa ke 4. Kemudian di sini ini 4 tidak dibawa kemana-mana, ya, 4 tetap di 4, tapi kemudian oleh yang di depan ini 4 dibawa ke 2, jadi kita punya ini. Nah, kemudian di sini ini 2 tetap di 2, kemudian 2 dibawa ke 1, jadi kita punya di sini ini 2, 1 stop. Kemudian 3 dibawa ke 1, 1 dibawa ke 3, jadi kita punya ini. 5 dan 6 di sini ini tidak berubah, jadi di sini tidak muncul. Sekarang kalau kita balik ini urutan sikelnya, yang dikerjakan dulu adalah 1, 3, 4, 2. Dengan hitung sederhana kita akan dapatkan ini. Dengan demikian ini kita dapatkan ini tidak sama dengan ini, ya, jadi tidak komutatif. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa setiap permutasi dapat didekomposisi menjadi sikel-sikel yang saling asing. Tadi kita sudah melihat contohnya. Nah, sekarang untuk sebarang permutasi F itu kita bagaimana menemukan sikel-sikel saling asingnya. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan sikel-sikel yang saling asing untuk F ini? Kita lihat F-nya. Oleh F ini 1 dibawa ke 2. Jadi kita tulis di sini ini kurung buka, kemudian 1 dan 2 kita tulis. Nah, oleh F 2 ini dibawa ke 7. Kita tulis 7 di sini. Kemudian 7 oleh F ini dibawa ke 1, sehingga kita di sini karena 1 sudah ada di sini kita kurung tutup. Kemudian kita mulai sikel baru. Nah, di sini angka terkecil yang belum muncul itu adalah 3. Kita mulai sikel baru dengan 3 yang mengawali. Nah, 3 oleh F dibawa ke 4, jadi saya tuliskan 4 di sini. Kemudian 4 dibawa ke 3 oleh F. Jadi karena di sini ini sudah 3, kita akhiri sikel yang kedua dan kita buat sikel baru lagi. Nah, angka terkecil yang belum muncul di sini ini adalah 5, jadi kita mulai sikel baru dengan 5. Kemudian 5 dibawa ke 8 kita tulis, kemudian 8 dibawa ke 6 dan 6 dibawa ke 5. Jadi kita kurung tutup di sini. Dengan demikian, dekomposisi sikel-sikel saling asingnya adalah ini. Ini sikel pertama, ini sikel kedua, dan ini sikel yang ketiga. Secara umum, langkah-langkahnya bisa kita lihat seperti berikut ini. Jadi misalkan F itu adalah permutasi pada grup simetri Sn, ya, menentukan dekomposisi permutasi tersebut menjadi sikel-sikel yang saling asing dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama, untuk memulai membuat sikel baru, kita ambil I1 terkecil yang belum ada di sikel sebelumnya. Dan kita mulai membentuk sikel baru ini, kurung buka I1. Tentu kalau ini adalah sikel yang pertama, I1 ini kita ambil sama dengan 1. Sekarang kemudian berikutnya adalah kita melihat FI1. Kalau FI1 ini sama dengan I1, kita beri kurung tutup pada ini tadi, sehingga kita dapatkan sikel ini, 1 sikel. Dan kita lanjutkan kembali ke langkah yang pertama ini tadi. Kemudian kalau FI1 tidak sama dengan I1, katakanlah FI1 ini sama dengan I2 dan tidak sama dengan I1, kita tuliskan I2 di sebelah I1, ya, sehingga kita dapatkan ini. Kemudian kita lihat lagi petanya I2.
Jika petanya I2 ini adalah I1, berarti kita harus tutup sikel itu. Kemudian kita mulai buat sikel baru lagi dengan langkah seperti pada langkah A. Jika FI2 ini tidak sama dengan I1, misalkan FI2 ini sama dengan I3 yang tidak sama dengan I1, kita tulis I3 di sebelah I2, sehingga didapat I1, I2, I3, dan seterusnya. Dan karena ini berhingga, nanti langkah akan terhenti, sehingga kita akan dapatkan dekomposisi permutasi menjadi sikel-sikel yang saling asing. Jadi dengan demikian, setiap permutasi dapat didekomposisi menjadi sikel-sikel yang saling asing. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa sebarang sikel dapat didekomposisikan menjadi transposisi-transposisi yang tidak harus saling asing. Kita lihat ini ya, misalkan kita punya K sikel, maaf ini sikel ya, A1, A2 hingga AK yang berada di grup simetri Sn. Ya, nanti dengan mudah akan dilihat bahwa A1, A2 sampai AK, K sikel ini akan sama dengan ini. Ya, kita mulai dari sini, ini A1, depannya semua ini A1. Kemudian yang pertama di sini ini adalah yang keduanya di sini, ini AK. Kemudian pada yang bagian nomor 2 di sini yang keduanya ini adalah maju, AK-1. Kemudian dan seterusnya ini AK-2 dan seterusnya sampai A1, A2. Contohnya misalkan saya punya sikel 1, 5, 7, 6 misalkan, ini akan dapat dituliskan menjadi 1, 6, 1, 7, 1, 5. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dekomposisi sikel tersebut tunggal? Jawabannya tidak. Yang di atas ini tadi adalah salah satu cara ya mendekomposisi sikel menjadi transposisi-transposisi. Tetapi pada dasarnya dekomposisi ini tidak tunggal. Kita lihat contohnya sebagai berikut ini. Sikel 1, 2, 3 ini menurut yang di atas tadi, ini dapat didekomposisi menjadi ini 1, 3, 1, 2. Tapi ini akan sama dengan ini juga ya, atau yang ini. Nah, dekomposisi sikel yang tidak tunggal ini sebenarnya sangat masuk akal karena kita tadi punya bahwa sebarang transposisi itu inverse-nya adalah dirinya sendiri. Artinya, pada dekomposisi sikel kalau kita kemudian sisipkan di sana itu sebuah transposisi kemudian kita kuadratkan, maka hasilnya tetap tidak akan mengubah sikel itu. Ya, demikianlah ya tentang sikel. Silahkan kalau ada komentar boleh dituliskan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.